Yang juga banyak pertanyaan dari pembaca Diswe adalah tentang cetak uang atau utang. Saya memaparkan di situ banyak orang yang berpendapat sebaiknya cetak uang saja. Masa utang terus? Sampai utangnya sudah ribuan triliun. Tetapi cetak uang ini kan dampaknya sangat besar terhadap inflasi atau merosotnya nilai tukar rupiah. Maka lebih baik utang. Banyak pembaca lantas bertanya, saya sendiri ikut madhab mana? Saya ikut madhab cetak uang atau ikut madhab utang? Saya ikut madhab cetak uang atau ikut madhab utang? Terus terang saya tidak dua-duanya. Atau dua-duanya. Dalam pengertian begini. Saya ini mungkin karena latar belakangnya orang miskin dan ayah saya selalu mencontohkan orang itu harus kerja keras. Kalau saya sebetulnya memilih kita menderita dulu dan bekerja sekeras-kerasnya. Tetapi mungkin juga orang sudah tidak mau lagi menderita. Daripada menderita lebih baik utang. Atau daripada menderita lebih baik cetak uang. Saya tidak setuju prinsip seperti itu. Dalam kehidupan saya sehari-hari, saya pun menerapkan itu. Daripada membahayakan, lebih baik menderita. Daripada utang, lebih baik menderita. Nah, tetapi sekarang ini menderitanya kan tingkat nasional. Semua orang harus mau menderita. Daripada utang. Nah, dengan penderitaan itu, maka utang kita tidak banyak. Kalau toh harus cetak uangnya tidak banyak, jadi tidak membahayakan. Misalnya begini, dulu saya pernah diangkat menjadi pimpinan perusahaan yang perusahaan itu hampir bangkrut. Tetapi saya harus membangkitkan perusahaan ini. Pilihannya harus punya modal. Modalnya ada apakah utang atau ngemis. Ngemis itu artinya minta dropping pemegang saham. Atau cari cara lain yang lebih berbahaya. Maka saya pilih menderita. Misalnya, oke, selama ini saya naik mobil. Lebih baik mobil ini dipakai untuk ngangkut barang-barang perusahaan daripada kita sewa mobil. Dan yang biasanya bekerja lebih longgar, sekarang bekerja lebih panjang, lebih mati-matian. Nah, kalau saya milih itu, dan itu tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, selalu saya lakukan terus-menerus. Tetapi ya itu tadi, mungkin latar belakang orang berbeda-beda. Jadi saya pilih menderita dulu. Jadi katakanlah APBN, potong. Tahun ini nggak ada jembatan baru. Tahun ini tidak ada kenaikan gaji. Tahun ini tidak ada kenaikan pensiun. Tidak ada jalan baru. 1 tahun penuh. Nah, karena itu utangnya mungkin tidak sebanyak yang direncanakan. Kalau toh cetak uang juga tidak sebanyak yang direncanakan. Saya juga pernah waktu menjadi direktur utama PLN, saya saking pengennya orang itu harus juga menunjukkan komitmennya, saya minta dan dilaksanakan. Saya minta agar dalam 1 bulan tidak boleh ada uang perjalanan yang dikeluarkan oleh PLN. Ribut sekali. Tidak mungkin kita tidak melakukan perjalanan. Ini perusahaan besar sekali. Dan ternyata perjalanan di PLN itu 1 bulan ada 50.000 perjalanan. 50.000 lebih. Dan uang perjalanannya ya sebanyak itu. Nah, tetapi apa betul sih kalau nggak ada uang perjalanan perusahaan ini macet? Teman-teman pada mempersoalkan, nggak bisa Pak. Kita sudah komitmen, kita harus hadir di pertemuan di Bali, yang pertemuan itu pertemuan internasional dan kita tuan rumahnya. Saya bilang tidak boleh ada uang perjalanan ke Bali. Wakilkan ke orang yang ada di Bali. Pak, ini harus ada pertemuan internasional, kita sudah komitmen sebagai anggota. Tidak boleh. Sudah bilang sama sana bahwa direktur utama kami mengatakan kami tidak boleh ada uang
tidak boleh ada perjalanan. Sudah, minta maaf. Kemudian ada yang bilang begini, Pak, kalau nanti ada tower listrik yang roboh di satu tempat, bagaimana kalau tidak ada perjalanan? Apakah kita biarkan tiang listrik itu roboh? Saya bilang tetap tidak boleh ada perjalanan. Saya percaya orang PLN setempat akan mampu mengatasi itu. Ya kita doakan tidak ada tower roboh. Tapi kalau toh ada, orang setempat harus bisa melaksanakan itu. Memang agak ekstrim, tetapi saya pengen ada penderitaan-penderitaan tertentu dalam perjalanan hidup ini. Akhirnya 1 bulan penuh tidak ada uang perjalanan sama sekali. Istilahnya SPJ, uang jalan itu tidak ada. Dan menghemat 50 miliar 1 bulan. Nah, dan yang hal seperti ini banyak sekali bisa dilakukan sepanjang memang kita komit mengenai ideologi apa yang akan kita laksanakan. Jadi kalau saya ditanya, Pak Dahlan sendiri ideologinya cetak uang atau utang? Ideologi saya penderitaan. Jadi saya memilih itu. Minta maaf karena kita ini sudah terbiasa nyaman. Kalau disuruh menderita biasanya marah-marah. Tetapi negara dalam keadaan susah, kita harus mau menderita dulu. Kita ingat beberapa negara besar dulunya juga menderita. Jadi saya tidak pro utang, saya juga tidak pro cetak uang, saya pro kita harus bersedia menderitakan diri demi kemajuan bangsa. Kenapa tidak Pak Dahlan yang jadi imam? Kan kepala keluarga harus jadi imam. Aduh, gimana ini pertanyaan ini? Masa gitu ditanyakan sih gitu. Siapa itu Kang Sahidin dan siapa itu Pak Man?